pembicaraan yang diberikan oleh Pak Khairil sebagai coach saya. Contohnya begitu. Kemudian setelah Pak Khairil menceritakan jawaban dari pertanyaan pertama, apa yang ingin dibicarakan, nah, saya masuk ke pertanyaan kedua, masih di tujuan. Oke, dari yang ingin Bapak bicarakan itu, kalau kita punya waktu 1 jam, Bapak ingin dapat apa dari percakapan ini? Ya, itu pertanyaan kedua. Nah, 2 pertanyaan ini menjadi pertanyaan pokok, ya, menjadi pertanyaan pokok di dalam sesi awal coaching. Kalimat pertanyaannya tidak perlu persis seperti yang saya ajukan tadi. Ya, di banyak situasi sebenarnya coach dan coachee sudah tahu apa yang ingin dibicarakan. Ya, sebenarnya sudah tapi sebagai coach selalu saya menanyakan. Oke, jadi kita akan melanjutkan sesi coaching tentang pengembangan diri dalam bisnis ya. Ya coach, oke, kali ini bagian apa dari pengembangan diri dalam bisnis yang mau kita bicarakan? Nah, itu pertanyaan saya. Yang sama dengan pertanyaan apa pembicaraan yang ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini. Ya, gitu ya. Yang kedua, kalau yang pertama tujuan, yang kedua kita sebut dengan identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah pertanyaan dari coach kepada coachee, di mana coachee yang dia lakukan adalah dia jadi menggali, memetakan situasi yang terjadi saat ini. Kemudian dia akan menghubung-hubungkan ya situasi saat ini dengan fakta melalui data-data yang dia punya. Gitu. Oke, pelan-pelan. Yang pertama tujuan, I-nya identifikasi. Nah, di identifikasi saya bisa tanya. Ya, saya bisa tanya misalnya begini. Oke, Pak Khairil, saat ini apa saja yang sudah Bapak lakukan? Ya, pertanyaan pertama saya misalnya begitu. Oke, Pak Khairil, saat ini menurut Bapak apa saja yang sudah berhasil Bapak lakukan? Dan apa saja yang menurut Bapak masih belum berhasil? Bisa kita tanyakan juga, menurut Bapak saat ini mana yang paling penting yang sudah dilakukan? Menurut Bapak mana yang saat ini paling penting untuk Bapak perhatikan yang sudah terjadi? Ya, itu contoh-contoh pertanyaan identifikasi. Ya, supaya kita membantu coachee, dia jadi punya peta, ya, punya posisi. Setelah T tujuan, I-nya identifikasi, I, R-nya TIR, R-nya itu rencana aksi. Sudah tahu mau membicarakan apa, mau kemana, sudah tahu identifikasinya saat ini ada di mana. Nah, kita dorong R-nya supaya coachee mulai mengembangkan ide, mulai mencari-cari alternatif rencana aksi, alternatif solusi supaya mencapai tujuan tadi. Nah, sebagai coach kita bisa membantu dengan pertanyaan misal, oke, Pak Khairil, dengan identifikasi yang Bapak jelaskan tadi dan tujuan yang Bapak ceritakan di awal tadi, menurut Bapak apa saja yang bisa Bapak lakukan saat ini? Menurut Bapak apa saja yang penting untuk Bapak perhatikan
supaya Bapak bisa berubah, bisa mencapai tujuan yang Bapak ceritakan tadi. Menurut Bapak, apa saja yang Bapak butuhkan ya ke depan supaya Bapak bisa mencapai cita-citanya tadi, mencapai tujuannya tadi? Apa saja yang Bapak, siapa saja yang Bapak perlu ajak, siapa saja yang Bapak perlu mintakan dukungan supaya Bapak bisa mencapai tujuan tadi? Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan. Setelah Koci melakukan pengembangan ide di rencana aksi, menggunakan alternatifnya sendiri, kemudian kita eksplorasi masing-masing alternatif itu. Nah, di bagian akhir saat coach merasa sudah mencukupi rencana aksi yang diceritakan Koci, coach bisa masuk ke bagian tanggung jawab, TA. Jadi lengkaplah jadi Tirta. Nah, TAI yang kita mau ambil dari Koci untuk dirinya sendiri. Komitmen terhadap apa? Terhadap sesuatu, terhadap langkah-langkah, terhadap satu rangkaian kegiatan yang akan dia lakukan. Dan dia berkomitmen untuk memulai melakukannya. Nah, di bagian tanggung jawab ini, diantaranya, sebelum kita tutup nanti dengan kesimpulan, ya, coach bisa bertanya, oke, dari alternatif-alternatif yang Pak Khairil sebutkan di rencana aksi, nah sekarang saya ingin masuk ke bagian akhir sesi percakapan coaching. Pertanyaan saya buat Pak Khairil, mana alternatif yang menurut Pak Khairil akan Bapak lakukan terlebih dulu? Mana alternatif langkah-langkah yang Pak Khairil punya yang akan Pak Khairil pilih sebagai satu langkah paling penting supaya tujuan Bapak bisa tercapai? Nah, itu kita tanyakan. Jadi kita berusaha mengikat coach kita dengan pertanyaan pilihan. Jadi di bagian tanggung jawab, kita dorong coach membuat keputusan. Oke. Bisa juga nanti diikuti, dari jawaban itu bisa diikuti dengan eksplorasi. Menurut Pak Khairil, apa sebabnya Bapak memilih melakukan hal ini? Menurut Pak Khairil, berapa probabilitas keberhasilan yang Bapak miliki kalau mengambil langkah ini? Menurut Pak Khairil, apa saja yang perlu diperhatikan supaya langkah yang Bapak pilih ini bisa berhasil? Nah, itu bisa kita challenge, bisa kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jika sudah kita rasakan cukup, maka kita bisa masuk ke bagian paling akhir dari tanggung jawab, yaitu kesimpulan dan pembelajaran. Baik Pak Khairil, rasanya kita sudah 1 jam, sudah cukup untuk melakukan percakapan sesi pertama ini. Nah, dari 1 jam percakapan kita, apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil? Apa pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan? Sekali lagi boleh nggak Pak diulang ceritanya? Jadi apa nih langkah-langkah yang Bapak ambil setelah sesi ini berakhir? Ya, Bapak Ibu, itu adalah alur Tirta.